Devarim atau Kitab Ulangan pasal 12. Inilah ketetapan-ketetapan dan peraturan yang harus hati-hati kamu lakukan di negeri yang telah Yahwe, Elohim leluhurmu, berikan kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di bumi. Kamu harus benar-benar memusnahkan semua tempat yang kesana bangsa-bangsa yang telah kamu taklukkan itu beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka di atas gunung-gunung yang tinggi dan di atas bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Dan kamu harus merobohkan mezbah-mezbah mereka dan menghancurkan tugu-tugu berhala mereka. Dan kamu harus membakarnya dengan api. Dan kamu harus meruntuhkan patung-patung sesembahan-sesembahan mereka. Dan kamu harus menghapuskan nama-nama mereka dari tempat itu. Janganlah kamu berbuat demikian kepada Yahwe Elohimmu. Sebaliknya, ke tempat yang akan Yahwe Elohimmu pilih dari antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana, yang kamu harus mencarinya untuk dia berdiam, maka kesanalah kamu harus masuk. Kesanalah kamu bawa persembahan-persembahan bakaranmu dan korban-korbanmu dan persepuluhan-persepuluhanmu dan persembahan unjukan dari tanganmu dan persembahan-persembahan nazarmu dan persembahan-persembahan sukarelamu, dan anak-anak sulung lembumu, dan kambing dombamu. Dan kamu harus makan di sana di hadapan Yahwe Elohimmu, dan bersukacita dalam segala usaha, kamu dan seisi rumahmu, bersama Yahwe Elohimmu yang telah memberkatimu. Janganlah kamu melakukan seperti semua yang kita lakukan di sini pada hari ini, masing-masing semua yang benar menurut pandangannya sendiri. Sebab kamu sekarang belum sampai ke tempat perhentian dan kepada milik pusaka yang telah Yahwe Elohimmu berikan kepadamu. Dan kamu harus menyeberangi Yordan dan diam di negeri yang Yahwe Elohimmu wariskan kepadamu. Dan dia akan mengaruniakan kepadamu perhentian dari semua musuhmu di sekelilingmu, dan kamu akan hidup dengan aman. Dan akan terjadi bahwa tempat yang Yahwe Elohimmu pilih untuk membuat namanya berdiam di sana, kesanalah harus kamu bawa semua yang aku perintahkan kepadamu, persembahan-persembahan bakaranmu dan korban-korbanmu, persepuluhan-persepuluhanmu dan persembahan unjukan dari tanganmu, dan yang terpilih dari persembahan-persembahan nazarmu yang kamu nazarkan kepada Yahwe. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Yahwe Elohimmu, kamu dan anak-anak lelakimu, dan anak-anak perempuanmu, dan budak-budakmu, dan wanita-wanita pelayanmu, dan orang Lewi yang berada di dalam gerbang-gerbangmu, karena bagi mereka tidak ada bagian atau milik pusaka bersamamu. Awasilah dirimu supaya jangan engkau buat persembahan-persembahan bakaranmu membubung di setiap tempat yang dapat engkau lihat. Namun di tempat yang akan Yahwe pilih, di salah satu sukumu, di sanalah engkau harus membuat persembahan-persembahan bakaranmu membubung, dan di tempat itulah engkau harus melakukan semua yang telah kuperintahkan. Hanya engkau boleh berkorban dengan segenap keinginan jiwamu, dan engkau boleh makan daging sesuai dengan berkat Yahwe Elohimmu yang telah dia berikan kepadamu di seluruh gerbangmu. Orang yang najis maupun yang tahir boleh memakannya, semisal daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kamu makan, tetapi engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air. Engkau tidak boleh makan di gerbangmu persembahan persepuluhan dari gandummu dan anggur barumu dan minyakmu dan anak-anak sulung lembumu dan kambing dombamu, dan semua persembahan nazarmu yang engkau nazarkan, dan persembahan-persembahan sukarelamu dan persembahan unjukan dari tanganmu. Namun engkau harus memakannya di hadapan Yahwe Elohimmu, di tempat yang akan Yahwe Elohimmu pilih di dalamnya. Engkau dan anak laki-lakimu, dan anak perempuanmu, dan budakmu, dan wanita pelayanmu, dan orang Lewi yang ada di dalam gerbang-gerbangmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Yahwe Elohimmu dalam segala hasil usaha tanganmu.
Awasilah dirimu supaya jangan engkau abaikan orang Lewi selama hari-hari hidupmu di atas tanahmu. Apabila Yahweh Elohimmu meluaskan daerahmu nanti, seperti yang telah Dia janjikan kepadamu, dan engkau berkata, biarlah aku makan daging, karena jiwamu menginginkan makan daging, maka engkau boleh makan daging sesuai dengan segala keinginan jiwamu. Apabila tempat yang Yahweh Elohimmu pilih untuk menempatkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau harus mengorbankan dari lembumu dan kambing dombamu yang telah Yahweh berikan kepadamu, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, dan engkau boleh memakannya sesuka hatimu di gerbangmu. Hanya sebagaimana halnya kijang dan rusa dimakan, demikianlah engkau memakannya, baik orang yang najis maupun yang tahir. Namun pastikanlah untuk tidak makan darah, karena darah itulah jiwa. Maka janganlah engkau memakan jiwa bersama daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air. Janganlah memakannya supaya baik keadaanmu dan keturunanmu, ketika engkau melakukan apa yang benar di mata Yahweh. Hanya hal-hal kudusmu yang menjadi milikmu dan persembahan-persembahan nazarmu harus engkau bawa dan harus engkau masukkan ke tempat yang akan Yahweh pilih. Dan engkau harus mengolah persembahan-persembahan bakaranmu, daging dan darah di atas mezbah Yahweh Elohimmu, dan darah korban-korbanmu haruslah dicurahkan di atas mezbah Yahweh Elohimmu, dan haruslah engkau makan daging itu. Dan awasilah dirimu dan dengarkanlah semua firman ini yang aku perintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keturunanmu selama-lamanya, ketika engkau melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Yahweh Elohimmu. Ketika Yahweh Elohimmu membinasakan bangsa-bangsa dari hadapanmu, yang engkau datangi ke sana untuk menguasainya, dan engkau telah menguasai mereka dan tinggal di negeri mereka. Awasilah dirimu supaya engkau jangan terperangkap dengan mengikuti mereka setelah mereka dibinasakan dari hadapanmu, dan supaya engkau jangan menanyakan sesembahan-sesembahan mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka, dan aku pun akan melakukan demikian. Jangan engkau berbuat demikian kepada Yahweh Elohimmu, karena mereka melakukan bagi sesembahan-sesembahan mereka segala kekejian bagi Yahweh yang Dia benci. Sebab mereka membakar dengan api anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya bagi sesembahan-sesembahan mereka. Segala hal yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kamu pelihara hal itu dengan melakukannya. Janganlah engkau menambahi kepadanya, dan janganlah engkau mengurangi daripadanya.